Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ila nur, dari kegelapan kepada yang terang benderang. Bagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin saya mengulas jadi manusia itu berat, jadi manusia itu sulit. Karena harus bertanggung jawab di akhirat itu nanti ada dua kemungkinan paling tidak itu. Kita bisa selamat, kita bisa celaka. Yang selamat bisa masuk surga. Di situ ada kedamaian, di situ ada kebahagiaan. Tapi juga ada apa yang disebut dengan neraka. Beratnya itu di situ. Nah, kalau kita untuk masuk surga itu kita harus merawat sebetulnya hati kita ini. Apa yang ada di dalam hati itulah nanti yang akan dilihat. Ruhani kita ini, ruhani ini yang akan dilihat itu. Yang itu supaya selalu disucikan. Maka beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Bagaimana agar hati kita itu suci, yang disenangi oleh Allah dan Rasul itu, dan kita pulang kepada Allah yang maha suci, maka kita harus suci. Caranya adalah ingat dan sholat. Nah, itu yang berkali-kali selalu saya sampaikan. Nah, itu. Kenapa itu diulang-ulang? Karena itu penting. Dan kenapa harus diulang-ulang? Karena kita ini suka lupa. Kita ini suka lupa. Nah, itu. Nah, kita hendaknya bisa meraih derajat itu. Kita jangan sampai lalu kemudian tidak selamat. Kalau tidak selamat itu memang berat ya. Kalau kita mengkaji Al-Quran dan juga kisah-kisah. Di dalam Al-Quran juga disampaikan lewat hadis Nabi. Nah, itu memang berat sekali. Memang berat sekali agar kita menjadi selamat dari neraka ini. Tidak sampai di neraka, tapi ketika kita mengakhiri hidup, itu yang juga seringkali saya sampaikan pada ibu dan bapak-bapak sekalian. Mengakhiri hidup itu ada yang dijemput, saya bilang. Tapi ada yang dicabut. Ya.
Di surat Al-Fajr itu ayat 27 itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang damai, jiwa yang tenang, jiwa yang selalu dekat mengingat Allah, kan begitu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kembalilah kamu. Kembali kemana? Kembali ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Tuhanmu dengan diridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah pada kelompok hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Itu kan indah sekali, itu indah sekali. Nah itu, jangan sampai lalu kemudian kita mengakhiri hidup ini, ada pilihan yang kedua, ialah yang dicabut, bahkan diwakilkan kepada malaikat maut. Di surat As-Sajdah ayat 11 itu. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Diwakilkan, katakanlah engkau dicabut, diwafatkan dengan diwakilkan pada malaikat maut. Nah, itu lalu diwakilkan itu berat, itu diwakilkan itu. Disebut-sebut katanya sakitnya itu melebihi kambing dikuliti hidup-hidup. Nah, itu kan, itu berat, itu berat. Lalu itu diwakilkan kepada malaikat maut. Karena itulah Ibu dan Bapak sekalian, alangkah indahnya ya kalau kita ini meninggal, kita mengakhiri hidup ini lalu disapa, dijemput oleh Allah dengan sapaan yang indah itu. Bukan lalu kemudian dicabut, diwakilkan kepada malaikat maut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita ini dipanggil, agar dipanggil ketika kita mengakhiri ini. Ternyata Ibu dan Bapak sekalian, itu di surat Al-Anfal ya, ayat 20 itu. Al-Anfal 20. Jadi saya ini kan setiap ngaji pagi ini mencoba untuk ngajak merenungkan surat Al-Fatihah dulu, lalu kemudian surat Al-Baqarah, lalu kemudian surat Ali Imran, lalu kemudian surat An-Nisa, dan terus Al-Maidah, Al-An'am, saya ambil satu ayat. Nah ini surat Al-Anfal, di ayat 20, memang tidak mungkin kalau setiap ayat kita, karena hanya 30 hari waktu bulan puasa ini, nanti kalau satu-satu jadi tidak selesai, memerlukan waktu bertahun-tahun. Maka saya ambil yang kira-kira yang saya nilai ya, agar merata, itu 1 ayat, 2 ayat setiap surat itu kan. Nah ini si surat Al-Anfal itu ayat 20 itu terkait dengan itu tadi, dicabut dijemput. Kita ingin dipanggil ya, kita dipanggil, dijemput dengan sapaan yang indah. Di Quran itu ada ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu
wala tawalau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya juga katakan di dalam Quran itu kalau bicara Allah selalu diikuti Rasul. Allah dan Rasul. Jangan dipisah-pisah. Di surat An-Nisa 150-151. Kalau kita misah-misah antara Allah dan Rasul, mengatakan beriman sebagian dan ingkar pada sebagian, maka di akhir di ayat berikutnya dikatakan ulaika humul kafirunal haqqo. Mereka itulah sesungguhnya kafir yang sebenar-benar kafir, ya, karena memisah-misahkan. Karena memang kita tidak mungkin mengenal Allah itu tanpa lewat Rasul. Rasul posisinya menjadi penting banget itu. Muhammad, Rasulullah itu posisinya penting sekali. Kita jadi beragama itu karena memang mendapatkan pengkabaran dari Rasul ini. Kita mengenal Allah, kita mengenal Islam, kita tahu cara menyembah Allah, cara berbuat bagus, baik, gitu kan. Itu ya karena Rasul. Bahkan hati kita itu menjadi damai, gitu kan. Hati kita itu menjadi damai, menjadi tentram, itu karena Rasul. Dibangkitkanlah. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat, tanda-tanda yang ada pada diri kita ini, agar kita bisa mengenal diri, dan juga ayat-ayat di Jagat Raya ini, wa yuzakkihim, yang mensucikan hati kita agar kita itu lalu ingat Allah, agar kita ini lalu kemudian mau melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat subuh. Itu adalah Rasul itu sebetulnya. Kita ini mendapatkan pertolongan. Nah, itu. Saya kemarin, siapa yang mendapatkan pertolongan itu? Ya menurut Allah sendiri. Allah yang punya otoritas, yang memberikan petunjuk. Nah, itu. Tatkala Allah memberikan petunjuk, petunjuknya itu tidak ada syarat-syarat, harus lulus S1, tidak begitu. Harus lulus S2, tidak begitu. Bahkan orang tidak sekolah, siapa saja orang tidak sekolah, tidak pernah belajar bisa jadi. Orang yang sekolahnya tinggi, belum tentu. Sekolah itu kan urusan intelektual, saya katakan kemarin itu. Intelektual. Bahkan kalau sekolah tinggi-tinggi, lalu kemudian ketika dia mendapatkan pangkat, mendapat jabatan, ilmunya banyak, lalu sombong, ilmunya malah mengantarkan dirinya pada kecelakaan. Punya ilmu itu hendaknya untuk semakin bertakwa, semakin dekat pada Allah, tapi malah menjadi ini. Nah itu, karena itu kita beruntung ya, merasa beruntung. Jadi Mbah Wiro misalnya, saya sebut-sebut suka adzan, dan kemudian waktunya sholat yang mendahului kita ke sini, gitu. Itulah kita mesti kita syukuri. Jadi tidak seperti aturan di dunia. Kalau aturan di dunia ada syarat-syarat.
masuk ini, lulusan ini. Tapi kalau soal-soal hidayah, soal-soal petunjuk itu tidak seperti itu. Nah, di surat Al-Anfal ayat 20 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, para iman, ya, orang yang beriman, orang yang iman-iman yang menggunakan sifat imannya, ya. Orang yang para iman yang menggunakan sifat iman. Sebab belum tentu orang itu menggunakan sifatnya. Kita ngomong Pancasila tapi juga tidak berpancasila, artinya tidak bersifat Pancasilais. Kita Islam tapi tidak menggunakan sifat keislamannya. Nah, kita mesti berislam tapi juga menggunakan sifatnya. Sifatnya itu sifat apa ya? Sifat Rasulullah Muhammad itu sidik, amanah, tabligh, patonah. Wa atiullah, na'amanu atiullah wa rasulahu. Jadi Allah dan Rasul, wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar. Hai iman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, Allah dan Rasulnya, gitu kan. Dan janganlah kamu berpaling darinya. Jangan berpaling, padahal kamu mendengarkan. Atas kasih sayang Allah ini, Ibu dan Bapak sekalian, atas kasih sayang Allah. Kalau kita tadi mengatakan bahwa kita itu ingin dipanggil, kita tadi kan ingin dipanggil di surat Al-Fajr tadi, ayat 27 itu ingin dipanggil kita ini. Agar ketika kita mengakhiri hidup, kita dipanggil. Persoalannya apakah kita ini kalau dipanggil Allah itu juga segera merespon dan datang. Kapan kita sehari-hari dipanggil? Sehari-hari kita ini sebetulnya dipanggil. Kapan? Waktu sholat itu. Waktu sholat itu kita ini kan dipanggil sebetulnya. Siapa yang manggil? Yang manggil itu Allah loh sebetulnya. Yang manggil Allah. Tapi karena Allah itu tidak nyata, maka lalu nyata kepada Rasulnya, kepada Muhammad. Muhammad juga tidak nyata. Muhammad sebagai Rasul tidak nyata. Nyata kepada kepercayaan. Kepercayaan Allah yang ada di dalam dada ini. Yang di dalam dada ini juga gaib. Yang tidak nyata. Nyata kepada mulutnya seseorang yang menyuarakan adzan. Jadi sebetulnya itu memang suaranya Mbah Wiro gitu loh yang ada. Suaranya Pak Wandoyo, suaranya Pak Profesor Markus, suaranya Mas Rafiq. Tapi sebetulnya ini ada yang gerakkan sebetulnya itu. Ada yang gerakkan. Pak Wandoyo itu ada yang gerakkan. Yang gerakkan itu adalah hatinya. Hatinya Pak Markus, hatinya Pak Wandoyo, hatinya Pak Rafiq yang gerakkan. Kalau hati ini tidak digerakkan, mulut juga tidak bergerak. Jadi mulut itu sebetulnya atas perintah apa yang ada di dalam hati. Di dalam hati itulah kepercayaan Allah yang ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu. Nah yang ada di dalam hati ini sebetulnya digerakkan oleh Rasul ya. Rasul oleh Allah. Jadi sebetulnya tidak sembarangan, tidak sembrono sebetulnya. Kita itu dipanggil lewat suara muadzin suara muadzin itu digerakkan oleh hatinya. Hatinya itu adalah kepercayaan Allah, ruhani. Ruhani kita ini adalah
kepercayaan Allah yang disebut dengan iman, amanah, yu'minu, imanan, kepercayaan, iman, kepercayaan. Amanah, yu'minu, imanan, kepercayaan Allah yang ada di dalam dada ini, itu digerakkan. Kepercayaan Allah menggerakkan, menyatakan lewat mulutnya. Lalu kemudian digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh Rasul. Rasul digerakkan oleh Allah. Jadi Allah, Rasul, mukmin, ya, tiga ini. Ini menyatu. Dan kalau itu bisa menyatu, memang itulah yang sempurna, yang indah sekali itu. 5 kali kita ini dipanggil. 5 kali dipanggil oleh Allah. Dari subuh dipanggil, kadang-kadang Pak Wandoyo, kadang-kadang Mas Ropi, kadang-kadang Pak Mbah Wiro gitu kan. Nah, seterusnya ini kita dipanggil gitu, kita dipanggil. Nah, ketika kita dipanggil subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kembali subuh, dipanggil. Lalu kemudian kita datang. Tapi tidak semua orang yang mendengarkan kan datang. Tidak semua orang yang mendengarkan datang. Pura-pura tidak dengar. Pura-pura tidak dengar. Nah, ketika kita itu tatkala dipanggil 5 kali sehari semalam, lalu kemudian kita tidak datang. Kalau logikanya itu kalau dipanggil berkali-kali tidak datang, waktunya memerlukan panggilan. Waktunya memerlukan panggilan. Ketika mengakhiri hidup ini, dipanggil lo tidak datang. Maka lalu diwakilkan kepada malaikat maut gitu kan. Diwakilkan pada malaikat maut karena dipanggil pun juga tidak datang. Nah di sini loh sebetulnya perlunya kita ingin milih mana antara ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Al-Fajr, surat Al-Fajr ayat 27, atau memilih yang As-Sajdah ayat 11. Ya pasti milih yang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, kita tidak datang. Maka ketika kita memerlukan panggilan, maka tidak dipanggil karena tidak pernah datang. Tidak dipanggil, lalu diwakilkan kepada malaikat maut. Itu diingatkan wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Kamu jangan abai itulah. Kamu jangan berpaling padahal kamu mendengarkan. Ya tentu tidak hanya sholat ini saja, panggilan sholat. Tapi sholat ini kan pekerjaan yang paling penting dalam agama ini. Sebagai tanda kemusliman dan tidak itu terletak di salatnya itu. Nanti di akhirat awwalu ma yuhasabu bi abdu bi yaumal qiyamah as-sholat. Nanti yang dikisap pertama kali itu adalah sholatnya itu, maka betapa pentingnya itu, betapa pentingnya sholat itu. Nah lalu kemudian kok mengabaikan. Nah ini surat ini ayat ini menekankan, menjelaskan betapa penting. Bahkan di surat di ayat 22 ini kalau saya lewati itu. Inna sarrat dawab indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa
Ad-dawab. Yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Orang tuli dipanggil dan dengar. Sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling buruk ya, yang paling buruk di hadapan Allah, menurut pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu. Itu makhluk yang bernyawa yang paling jelek, itu yang tuli dan yang bisu. Yang dipanggil tidak mau datang. Itu kan jelek banget jadinya itu. Coba kita renungkan itu. Inna syarrad dawab indallahi sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Jadi manusia yang paling jelek menurut pandangan Allah itu ternyata orang tuli. Orang tuli. Pagi, siang, sore dipanggil. Dengarkan tapi pura-pura tidak dengar, gitu kan. Pura-pura tidak dengar. Itu paling jelek ya. Paling jelek. Jadi ini adalah merupakan peringatan ya. Yang tuli dan bisu ya. Yang tuli, orang itu kalau sudah tuli dipanggil, tidak merasa dipanggil, gitu kan. Tidak dengar, gitu kan. Nah itu, tapi memang itu tidak mudah sebetulnya. Itu yang seperti itu dipanggil, diomongi juga sulit sebetulnya itu. Nah, jadi kalau ibu dan bapak-bapak sekalian diberi karunia ya, karuniai oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diringankan kakinya untuk mendatangi masjid, waktu sholat 5 waktu, segera sholat, maka ini bukan manusia sembarangan, manusia yang dicintai, disayang oleh Allah, mendapatkan hidayah itu. Nah ini mesti harus dirawat itu. Tapi lalu kemudian kita tidak bully, lalu kemudian ngolokkan orang lain. Kamu menjadi orang yang terjelek, ya. Belum tentu juga itu kan. Nanti saatnya bisa jadi mendapatkan petunjuk itu kan. Nah kita mesti tentu berdoa mudah-mudahan sampai pada husnul khotimah kita ini, sampai pada husnul khotimah kita ini, agar tidak menjadi manusia yang paling jelek itu, yang dipanggil tidak datang, yang tuli, lalu kemudian bisu itu kan. Nah itu. Nah ini ibu dan bapak-bapak sekalian, karena itu memang kitab suci Quran ini memang bulan puasa kita dianjurkan untuk banyak tadarus ya, membaca Al-Quran itu hal-hal seperti ini agar kita bisa menjadi mengerti itu, kita ada mengerti. Kan sederhana sebetulnya itu. Kita kan sederhana. Kita kan hanya sekedar sholat. Tapi juga ada ketika yang begitu sholat seneng, tapi begitu salam langsung pergi. Ya. Langsung pergi. Ya kita biarkan saja langsung pergi gitu kan. Ya memang ini berat ibu dan bapak-bapak sekalian, itu berat itu. Itu berat, langsung pergi. Di tengah-tengah orang berdoa, di sebelahnya mimpin doa, langsung pergi gitu kan, langsung pergi. Maka agama itu sebenarnya menumbuhkan rasa, sebetulnya kan ya tidak enak. Orang Jawa itu loh,
Orang Jawa itu kalau ada sebelahnya, lalu kemudian bersebelahan, pas ngomong lalu tinggal pergi. Coba misalnya Mas Haryanto lagi ngomong, lalu kemudian Pak Sukir berada di sebelahnya, langsung pergi. Mbak Barwiro katakan uga-ugu, tepo seliro. Mas Haryanto doanya mbak nunggu sampai selesai, amin, gitu kan, lalu pergi, gitu kan. Itu Mas Haryanto masih di tengah-tengah doa itu, orangnya pergi. Itu kan sama dengan kita ngomong doa kan memohon kepada Allah. Ya boleh-boleh saja, tapi lalu kemudian ini. Makanya agama itu sebetulnya menghidupkan rasa sebetulnya agama itu. Rasanya itu tidak hidup. Kalau orang itu rasanya tidak hidup, maka juga ketika mendengarkan itu mungkin, padahal doa itu kan ya Allah, luaskan rezeki, berikan kami rezeki yang halal, berilah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ampunilah ya Allah dosa kami, dosa anak-anak kami, keluarga kami, istri kami. Gitu. Belum selesai sudah kali, gitu kan. Mungkin di sini panas ada doa itu. Nah itu. Jadi ini kenapa pergi? Karena tidak ada rasa sebetulnya. Ada rasa. Kecuali kalau jauh gitu ya. Nah ini, tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan semua itu mendapatkan petunjuk gitu kan. Makanya lalu kemudian di sini dikatakan bahwa sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk kita yaitu orang-orang yang tidak berakal gitu, yang tidak berakal. Inilah Ibu dan Bapak sekalian, sedikit dan sederhana yang saya katakan ini, yang saya sampaikan ayat Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita ya, jadi bahan pertimbangan kita. Kita syukurilah. Itu yang tidak tuli ya. Saya kalau lihat Pak Markus, jelang waktu sholat, kalau pas tidak di kantor, segera datang ke masjid, lalu kemudian adzan, Pak Robi, Pak Wandoyo, itu kan, Mas Haryanto, semua ini. Ini sesungguhnya adalah karunia, ini adalah petunjuk yang perlu kita syukuri. Ternyata walaupun sederhana kayak gini, itu menjadi tidak mudah. Bahkan kalau saya lihat, kalau Pak Markus kan orang di bidang biologi, fisika ini, kita lihat di dalam dada kita ini ada lima komponen. Nah, ada yang namanya jantung, ada yang namanya limpa, ada yang namanya empedu, ada namanya ginjal, ada namanya paru, 5 gede-gede itu. Warnanya kok sama dengan atau mirip dengan suasana. Jantung kemerah-merahan, itu adalah maghrib, limpa adalah hijau. Lalu kemudian ada ginjal, ginjal itu putih, itu dur. Nanti setelah lengser matahari ke saja, itu sesungguhnya kan menggetarkan hati kita sebetulnya itu.
Jadi ketika kita dipanggil 5 kali sehari semalam itu diingatkan suasana itu. Suasana jantungmu, limpamu, empedumu, ginjalmu, siang, sore, paru agak kuning itu pada saat asar itu kan dipanggil saat-saat pergantian warna yang ada di dalam jagat ini, warna di dalam suasana, warna yang ada di dalam jagat ini. Ini semua adalah kasih sayang Allah mengingatkan kita. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, pagi hari ini yang kita selalu mendapatkan bimbingan, pertolongan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya. Sekian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.